Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Hasibatul Afana dari kelas Biologi B, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Latar belakang dari adanya presentasi ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih arti dari peradaban itu. Menurut para ahli dan menurut Arnold Toynbee menyatakan bahwasanya peradaban merupakan suatu kebudayaan yang sudah meraih taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Birnbaum menyatakan bahwasanya peradaban adalah semua kehidupan sosial, baik ekonomi, politik, ataupun tekniknya, sehingga peradaban tersebut memiliki fungsi yang praktis dalam hubungan kemasyarakatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya peradaban adalah seluruh hal pada zaman tertentu atau pada masa tertentu yang mengalami sebuah perkembangan dan mengalami perubahan sehingga dapat kita rasakan sampai saat ini atau kita bisa bandingkan dengan masa kini, baik itu budayanya, baik itu segala teknologinya, ataupun ilmu-ilmu yang berkembang pada masa tersebut. Selain itu, hal yang melatar belakangi dari adanya peradaban Islam pada masa Bani Umayyah adalah perjuangan Islam yang sangat panjang, perlu adanya pergantian khalifah. Oleh karena itu, terdapat pemimpin baru setelah masa Khulafaur Rasyidin yang digantikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi, setelah masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Muawiyah lah yang memimpin masa Bani Umayyah, sehingga masa Bani Umayyah ini dapat kita sebut sebagai gerbang baru peradaban Islam. Pokok pembahasan dari materi presentasi ini, yang pertama kita akan membahas pergerakan awal masa Bani Umayyah. Kedua, para khalifah masa Bani Umayyah hingga masa runtuhnya. Ketiga, puncak kejayaan dan pencapaiannya. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kita akan membahas pergerakan awal masa Bani Umayyah. Pada masa awal pergerakan Bani Umayyah, ini diawali oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau melakukan perluasan wilayah di daerah Tunisia dan berlanjut pada ekspansi di timur. Selanjutnya beliau melakukan Samarkand dan Tirmiz serta melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel yang dilakukan oleh angkatan senjata lautnya pada masa itu. Selain itu, beliau juga mengembangkan pasukan armada lautnya dan memiliki 1.700 buah kapal serta dapat memindahkan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai para khalifah masa Bani Umayyah hingga masa runtuhnya. Yang pertama diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Al-Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Al-Walid, 13. Ibrahim bin Sulaiman, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Jadi pada masa Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah dan puncak kejayaannya terdapat pada masa khalifah ke-6 dan ke-5. Dan setelah masa tersebut terjadi banyak pemberontakan dan sistem pemerintahan yang tidak stabil karena sifat pemimpinnya yang senang berfoya-foya setelah masa khalifah ke-5 dan ke-6 sehingga menimbulkan keruntuhan pada masa Bani Umayyah pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas puncak kejayaan masa Bani Umayyah. Kejayaan pertama terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan kejayaan yang kedua terjadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kejayaan masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pencapaian yang dicapai, pertama,
beliau berhasil menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dari seluruh daerah kekuasaan Daulah Umayyah, serta beliau dapat mencetak mata uang dinar dan dirham yang akhirnya menjadi contoh untuk pencetakan rial pada masa kini. Dan pencapaian yang ketiga, beliau berhasil melakukan sistem pelayanan pos yang dibenahi lebih baik lagi untuk menyampaikan pesan-pesan penting antar kota maupun antar negara. Jadi sebenarnya masih ada beberapa lagi kejayaan masa Khalifah Abdul Malik beserta pencapaiannya, namun ini adalah 3 besar dari pencapaian-pencapaian tersebut yang dampaknya masih bisa kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, kejayaan masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Beliau berhasil membangun fasilitas-fasilitas pendukung seperti membangun Masjid Madinah, memperluas Masjid Makkah, serta membangun beberapa sekolah di Syam. Selain itu, beliau juga meningkatkan kepedulian sosial dengan perkembangan pesat pada lembaga-lembaga sosial masyarakat. Contohnya, membantu masyarakat yang terkena lumpuh, buta, ataupun terkena penyakit lainnya. Selain itu, beliau juga melakukan perluasan wilayah terjauh, yaitu di bagian timur atau daerah India Barat yang sekarang menjadi Pakistan, serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin diperhatikan pada masa tersebut. Jadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik ini terdapat peradaban sosial yang sangat tinggi, serta beberapa perkembangan ilmu yang semakin dikembangkan lebih lanjut agar menciptakan ilmu-ilmu baru yang dapat dipelajari oleh ulama-ulama pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya adalah kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada ilmu bahasa Arab. Di sini ilmu bahasa Arab menjadi bahasa yang diresmikan untuk seluruh kepentingan pemerintahan. Oleh karena itu, banyak pengembangan yang dilakukan dalam segi bahasa dan sastranya, sehingga memunculkan banyak ulama sastra, salah satunya seperti Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaib. Ilmu yang kedua yaitu ilmu tafsir. Bidang penafsiran sangat dibutuhkan pada masa tersebut, sehingga pada masa pemerintahan Bani Umayyah banyak ulama-ulama yang dapat membukukan berbagai karya ilmu tafsirnya, salah satunya bernama Mujahid. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang berdiri sendiri karena beberapa ketaatan pengikut Nabi Muhammad pada saat itu untuk mengetahui ucapan-ucapan Nabi atau perilaku Nabi atau disebut hadis Nabi pada saat itu, sehingga hadis-hadis itu akan menjadi tauladan dan acuan bersama dengan Al-Quran, sehingga banyak sekali tokoh atau ulama yang muncul pada saat itu seperti Hasan Basri, Ibnu Abu Malikah, Al-Auza'i Abdurrahman, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ilmu fikih. Adanya aturan-aturan pada masa Bani Umayyah membutuhkan sumber penasihat yang ahli dalam mempelajari ilmu yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pada saat itu, ilmu fikih menjadi hal yang diperhatikan dan berkembang beriringan dengan munculnya para tokoh-tokoh terkenal. Contohnya seperti yang kita tahu, Imam Hanafi dengan karyanya kitab Al-Fara'id, Asy-Syurut, dan Al-Fiqh wa Al-Bar, dan ada Imam Malik dengan karyanya yang sangat terkenal yaitu Al-Muwatta, dan yang ketiga Qasim Ubaidillah, ada Sa'ud bin Musib, dan masih banyak lainnya. Ilmu selanjutnya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah seni membaca Al-Quran yang menjadi cabang ilmu pada saat itu dan merupakan ilmu syariat tertua pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain Abdullah bin Qusair dan Hashim bin Abi Wujud. Yang keenam adalah ilmu kalam. Ilmu ini muncul karena seiring majunya Islam, banyak bangsa barat yang mulai mempertanyakan seputar keimanan dalam agama Islam. Oleh karena itu, banyak muncul argumen-argumen yang menggunakan analogi pikiran pada masa tersebut, sehingga memunculkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Maturidi, Hujjah al-Islam, Imam, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah ilmu arsitektur.
Ilmu arsitektur adalah cabang ilmu akliyah atau cabang ilmu umum pertama yang ada pada masa Bani Umayyah. Semakin banyaknya daerah yang dapat dikuasai, maka pembangunan pun semakin banyak. Oleh karena itu, sisi bangunan yang indah seperti masjid-masjid, banyak istana, dan lainnya menjadi pandangan awal yang akan mencerminkan daerah tersebut. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang berjasa, antara lain Abu Ubaidah bin Jarrah yang membangun kreasi pada Masjid Damaskus di masa Khalifah Al-Walid. Selain itu, keindahan karya arsitektur juga dapat kita lihat pada Masjid Nabawi yang diperluas pada masa Bani Umayyah. Perlu diketahui bahwasanya perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah mayoritas mengenai ilmu agama, sedangkan untuk ilmu umumnya banyak berkembang pada masa Bani Abbasiyah atau setelah masa Bani Umayyah. Adapun hal-hal yang melatar belakangi hal ini adalah pada masa Bani Umayyah itu merupakan masa setelah Khulafaur Rasyidin, yang dimana pada masa Khulafaur Rasyidin sangat melekat dengan sunnah-sunnah Nabi dan sangat melekat dengan suasana Islamnya, berbagai ilmu agamanya. Akan tetapi setelah itu mengalami berbagai perkembangan ataupun peradaban dalam segi sosial, dalam segi pemerintahan ataupun berbagai halnya di masa Bani Umayyah. Dan hal ini yang melatar belakangi adanya berbagai perubahan, salah satunya karena pada masa Bani Umayyah melakukan ekspansi ke berbagai negara dan bahkan sampai ke negara barat pada saat itu, contohnya pada saat melakukan ekspansi ke Cordoba. Dan mungkin ini adalah salah satu faktor dari munculnya ilmu umum, tapi tidak sebanyak pada masa Bani Abbasiyah, karena ini merupakan peradaban awal atau perubahan awal mengenai munculnya ilmu-ilmu umum yang berkembang. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah banyak sekali melakukan ekspedisi sampai negara barat selain Cordoba tadi. Oleh karena itu banyaknya penjelajahan di negara-negara barat ataupun negara-negara yang lebih maju daripada negara Islam sebelumnya, itu merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi munculnya ilmu-ilmu umum seperti ilmu kimia, ilmu kedokteran yang muncul pada masa Bani Abbasiyah. Itu merupakan salah satu alasan yang menyebabkan perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah berbeda dengan masa Bani Umayyah. Dengan simpelnya, Bani Umayyah mayoritas mengenai ilmu agama dan Bani Abbasiyah banyak mengenai ilmu umum. Kesimpulan dari presentasi ini yang pertama, dapat kita simpulkan bahwasanya strategi pertama yang dilakukan pada masa Bani Umayyah adalah melakukan perluasan daerah dan melakukan ekspedisi besar-besaran. Kesimpulan yang kedua, Bani Umayyah memiliki 14 khalifah yang pernah memimpinnya dan masa kejayaan Bani Umayyah berlangsung pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan serta Khalifah Wahid bin Abdul Malik karena kestabilan pemerintahan pada saat itu serta rakyat yang merasa sejahtera. Kesimpulan yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah cenderung pada ilmu agama, sedangkan untuk ilmu umum atau nakliyah masih belum berkembang. Kesimpulan yang keempat, kemunduran Bani Umayyah dapat terlihat setelah masa Khalifah Walid karena faktor pemimpin dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana, sehingga pada masa tersebut pemimpin yang berfoya-foya serta adanya faktor pemberontakan di mana-mana itu adalah hal-hal yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah serta berantakannya sistem pemerintahan pada masa itu. Dari berbagai kesimpulan tersebut, diharapkan dapat mengerti bagaimana awal peradaban dari Bani Umayyah sampai bagaimana runtuhnya Bani Umayyah, karena secara luas sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah juga termasuk ke dalam peradaban dan juga berbagai ilmunya serta berbagai perkembangan sosialnya itu merupakan peradaban juga. Jadi peradaban tidak selalu mengenai tentang perkembangan ilmunya saja, tapi segala hal yang kita sebutkan tadi pada awal dari arti peradaban itu merupakan penjabaran dari peradaban yang sesungguhnya. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti ya? Semoga presentasi ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat dimengerti oleh semua orang. Seperti perkataan dari Imam Hasan al-Basri, barang siapa belajar sesuatu sama Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Juga, pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Jadi, semangat untuk mencari ilmu dan terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan. Jika ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Mariana Hasibuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.